Ambisinya cukup besar. Aturan ini pasti untuk kekuatan purba agar berhasil. Tapi itu tidak akan semudah itu, gumam Hua Ken pelan. Dia tetap tenang dalam kegelapan, mengamati bagaimana Xiao Yan dan Ye Beijing akan menanganinya. Ye Beijing hanya memperkuat kekuatan kerasukan Xiao Yan. Adapun pengendalian kekuatan kerasukan ini, masih Xiao Yan sendiri yang fokus untuk menekannya. Tuanku, Anda harus percaya bahwa kekuatan kerasukan klan terobsesi itu maha kuasa, kata Ye Beijing perlahan, tampaknya tidak lagi berusaha menyembunyikan identitasnya. Dalam ingatan yang diperoleh Xiao Yan dari api mendalam 9 meter, semuanya adalah karya anak pohon. Dia membawa klonnya ke sini bukan hanya untuk mempersulitnya, kan? Jika hanya itu akan sangat aneh. Apakah benang kepunahan panjang merupakan metode yang begitu sederhana dan rendah? Tentu saja, Xiao Yan belum mengambil kembali klonnya, tetapi dia masih merasa bahwa situasi saat ini terlalu sederhana. Mengingat gaya dan bentuk benang kepunahan panjang, pasti ada beberapa variabel tak terduga yang terlibat. Xiao Yan tidak bisa berbicara lantang, dia hanya bisa lebih berhati-hati. Tepat ketika dia hendak merasuki klon yang sedang duduk, dia tiba-tiba berhenti. Ada yang salah. Dia seharusnya tidak merasuki klon ini. Jika itu perbuatan anak pohon, maka klon ini adalah umpan sebenarnya. Penolakan yang disengaja sebelumnya untuk membiarkannya mengambilnya adalah untuk memprovokasi Xiao Yan, sehingga memfokuskan perhatiannya sepenuhnya pada klon tersebut. Situasi telah berubah, Xiao Yan menyadari hal ini, jadi dia menghentikan upaya perasukan dan malah fokus pada aturan gelap. Untuk menangkap pencuri, tangkap dulu rajanya, dia ingin melihat trik apa yang dimainkan oleh kekuatan perasukan ini. Saat kekuatan perasukan terungkap, menyebar ke seluruh kegelapan, dia khawatir bahwa bahkan dengan Ye Beijing sebagai pendukungnya, dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Kekuatan jiwa alam ilusi meledak, dengan teliti menyelidiki setiap inci tempat itu. Namun, tepat ketika Xiao Yan melangkah lebih dalam, rasa sakit yang tajam menusuk jiwanya, menyebabkannya segera membuka mata dan mundur beberapa langkah. Klon ini tidak berguna. Xiao Yan merasakan sesuatu yang tidak beres sekali lagi. Meskipun dia tidak tahu apa itu barusan, itu bisa langsung dan parah melukai jiwanya. Ye Beijing tidak mencurigai Xiao Yan tetapi mengulurkan tangan untuk menopang lengannya, membawanya mundur dengan cepat, berniat meninggalkan kegelapan pekat ini. Ye Beijing memanggil, tetapi tidak mendapat respons. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening, kekuatan jiwanya terluka. Kekuatan itu masih menyapu sekitarnya, tetapi auranya telah lenyap. Xiao Yan menggertakkan giginya dan menjawab, bajingan sialan itu. Aku tahu dia berada di balik semua ini, menodai ibunya. Ye Beijing berkata dengan marah, suasana tegang hampir tak tertahankan. Namun, mereka tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata Ye Beijing, meskipun tawa mereka cepat menghilang. Setelah kita masuk, butuh waktu sekitar 1 batang dupa untuk menemukan klonnya, dan sekarang waktu untuk mundur telah melebihi itu, kata Xiao Yan, melebihi waktu yang dibutuhkan untuk masuk, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Fakta bahwa mereka tidak bisa pergi berarti mereka sudah tersesat. Segera, Xiao Yan menggunakan jiwa void-nya, bersiap untuk langsung menyeberangi ruang dan pergi. Dengan lambaian tangannya, sebuah celah spasial muncul. Xiao Yan meraih tangan Ye Beijing, membawanya ke dalam celah tersebut. Melewati celah itu, pemandangan tidak menjadi jelas. Masih sepekat tinta, masih tidak ada jalan keluar. Seolah-olah mereka telah memasuki mimpi sang penguasa mimpi. Setelah tiba di sini, Xiao Yan tahu bahwa siksaan anak pohon telah dimulai. Ketika dia merasakan kehangatan menghilang dari tangannya, dan kegelapan yang tak terbatas, dia menyadari bahwa meskipun mereka baru saja berpegangan tangan beberapa saat sebelumnya, Ye Beijing telah pergi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah anak pohon itu tidak hanya mengincarnya? Apakah dia mencoba menyiksa Ye Beijing dan Hua Ken? Saat Xiao Yan sedang merenung, semburan energi pedang berwarna abu putih menyerang dari segala arah, memaksanya untuk menghindar. Untungnya,
Energi pedang itu tidak berlangsung lama, dan kegelapan kembali tenang. Mengabaikan jiwanya yang terluka, Xiao Yan terus menggunakan jiwa void-nya untuk melintasi kegelapan, mencoba menemukan jalan keluar. Dalam kegelapan, Xiao Yan hanya bisa merasakan berlalunya waktu, dia kehilangan jejak berapa banyak waktu telah berlalu. Dia telah mencoba semua simpul spasial, tetapi masih tidak bisa melarikan diri. Terlebih lagi, pola di sini sangat aneh, tanpa urutan tertentu, tampak kacau. Sesekali, energi pedang memancar dari Hua Ken, semakin kuat setiap saat, memaksa Xiao Yan untuk terus menghindar. Menekan gejolak darah dan ki, tawa tajam dan histeris bergema dari kegelapan. Xiao Yan tidak bisa melihat sosok apapun, hanya suara dan kehadiran Zhang Miesi. Dia tidak bisa memikirkan orang lain selain Zhang Miesi. Kekacauan gelap ini, yang tak seorang pun dari kalian bisa melarikan diri, sengaja disiapkan. Sungguh disayangkan. Yang mulia dari Sensi, apa yang ingin Anda lakukan? Tanya Xiao Yan dingin. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya membiarkan kalian bermain di sini. Bermain di sini selama 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, atau selamanya, kalian tidak akan pernah bisa pergi. Suara tajam itu terus terdengar dari kegelapan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening, dia kemungkinan besar telah menebak apa yang ingin dilakukan Zhang Miesi. Anak pohon, bagaimana kau yakin mereka akan ikut denganku? Tanya Xiao Yan, menyadari bahwa dia hanyalah umpan, target Zhang Miesi adalah Ye Beijing dan Hua Ken. Papan catur Beijing dan Hua Chan hanya sebesar itu. Meskipun ada banyak variabel, beberapa dapat diprediksi. Bagaimana menurutmu? Yang mulia anak pohon mengetahui identitas Xiao Yan dan tampaknya sedang bermain catur dengan Xiao Yan. Hah, tunggu, bagaimana kau tahu aku anak pohon? Sebuah suara terkejut datang dari kegelapan. Xiao Yan seharusnya tidak dapat melihatnya, dan bahkan jika dia bisa, gelar anak pohon hanya digunakan di antara mereka berdua. Kau memberitahu mereka hal-hal ini. Ya, tidak ada harapan di Beijing, jadi kau memaksa Hua Chan. Xiao Yan tidak memperhatikannya. Dia terus bertanya. Ingin lebih memastikan dugaannya, yang mulia tetaplah yang mulia. Seharusnya segera. Orang itu akan segera tidak dapat menahan diri dan datang untuk mencari tahu apa yang menyenangkan. Dia datang. Auranya meningkat. Suara di kegelapan seperti orang gila, tajam dan menusuk, membuat orang merasa gila dan tidak bahagia. Rasa krisis yang kuat tiba-tiba menyelimutinya. Suara anak pohon juga menghilang. Xiao Yan segera mengaktifkan seluruh kekuatan primalnya, memadatkan api pemusnahan di sekelilingnya untuk melindungi dirinya. Dia menatap kegelapan, hanya untuk melihatnya perlahan-lahan terbelah dari kejauhan, seperti selembar kertas. Dia telah tertipu, akhirnya tertipu. Suara anak pohon bergema lagi dalam kegelapan. Xiao Yan mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan anak pohon? Mungkinkah makhluk kuat dari tingkat belenggu ke-7, seperti yang telah dibicarakan dengan iblis api abadi, akan menghilang?